Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa Allah berikan keberkahan di dunia sampai nanti masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berapa menit kira-kira saya? 3 menit cukup. Nanti kan setelah itu Ustaz Umar pakai tim lagi kan. Saya pembukaan, nanti penutupan beliau. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah paham bahwa kita udah bahas kemarin. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau di dunia itu ada surga, maka rumah tangga bahagia itulah surga. Cuma kan kita juga perlu tahu, mau bahagia kok ada aja kadang macam-macam rintangannya. Makanya tadi pagi di sana ada satu ayat yang biasanya selalu dipakai kalau pernikahan. Surat Ar-Rum, surat ke-30, juz 21 ayat 53. Kalau saya tidak keliru itu lembar sebelah kiri, baris agak paling atas, agak atas. Itu ya. Itu kan kalau kita lihat kan tahapan itu. Litas kunu ilaiha. Sakinah dulu, baru mawaddah, baru warahmah. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Judul kita pagi ini itu pada topik pengen rumah tangga bahagia harus mampu bekerja sama. Ini kalau kita rajin baca buku, ini judul saya nggak buat-buat. Ini judul dari subtema buku. Cuma mungkin kalau belum ketemu, itu sederhananya kita belum banyak buku, dah itu aja. Ya. Ini minuman untuk saya. Ini air apa nih? Jeruk hangat. Boleh minum? Boleh, minum dulu. Iya, kita lanjut. Sebenarnya kalau kajian begini bisa lama, 1,5 jam itu bagus. 1 jam materi, setengah jam tanya jawab. Karena masalah rumah tangga itu bukan hanya orang yang sudah nikah, orang yang belum nikah juga harus tahu. Gitu loh. Harus belajar. Nah, terkhusus yang sudah nikah harus tahu juga. Kami sudah sampaikan tadi pagi juga bahwa dulu banget kita itu ngajarin bapak-bapak, ibu-ibu yang pensiunan. Bayangin pensiunan itu umurnya di atas 60-an. Itu menikah mereka tidak pernah merasa berpasangan. Bentar. Ada sebuah konsep yang saya ngaji dari kemarin, ini yang kedua belum disampaikan. Kan gini loh, suami istri itu kan pasangan, azwaj, pasangan, jodoh, kan gitu ya. Oke, kalau ada 2 orang teman bersahabat dekat, itu biasanya bajunya sama, betul? Couple, kuning sama kuning, jilbabnya biasanya sama-sama pink, perginya bareng, gandengan tangan, ya kan? Kalau chatnya mesra, saya lagi ngapa? Cin, makan yuk. Ayo, itu berpasangan namanya, walaupun temen. Coba bapak ibu yang sudah nikah gitu nggak sama istrinya? Ayo, yang bajunya couple mana? Bener, ini penting bapak ibu. Banyak kita itu sudah menikah berpuluh tahun tapi belum jadi pasangan. Cuma formalitas, cuma identitas, tapi bukan berpasangan. Nggak usah jauh-jauh. Kita kalau ngelihat contoh, permisalan, analogi, kita nggak usah jauh-jauh. Ngelihat yang paling dekat, orang kalau berteman atau bersahabat dekat, dia berteman itu dekat, cocok. Mesti kalau kemana-mana bareng, betul? Barengan itu. Makanya nanti kamu pakai baju apa? Aku kuning. Ayo dah yuk kita pakai kuning. Coba kalau sudah nikah, bapak jalan depan, ibu jalan belakang. Kotak sebaliknya kan?
padahal sudah halal. Kenapa? Ini ada yang menarik. Karena setelah menikah, masa-masa hangatnya hilang, maka setan mulai menyerang. Setan mulai menyerang. Oh, jangan salah. Nabi kalau sama Aisyah jalan, sama Zainab, ya, sama misalkan Ummu Salamah, itu mesra. Rumah tangga bahagia beliau itu betul-betul bahagia, bukan replika, bukan cuma data, tapi memang betul-betul nyata. Beliau itu bahagia. Punya istri, diajak makan keluar. Saya sampai punya buku 11 dosa yang dilakukan suami. Salah satunya tidak ngajak makan istri keluar. Di rumah aja terus makan. Namanya wanita butuh suasana lain. Ustaz, di luar nanti ikhtilat. Ya, budget agak tinggi, uang keluar agak banyak. Cari tempat yang privat. Makannya sama-sama kita aja gitu kan, suami istri berdua atau ada anak lagi sekalian. Nah, ini penting kita bahas karena banyak orang sudah nikah tapi belum berpasangan. Saya bahas ini sering di Jogja. Jadi jangan kira mencari pasangan itu bagi orang yang belum nikah doang. Orang yang sudah nikah itu kadang memuji tetangga, memuji orang lain itu lebih mudah daripada memuji pasangan sendiri. Berterima kasih ke orang lain lebih mudah berterima kasih kepada pasangan sendiri. Padahal orang itu kalau bersahabat dekat itu bilang makasih itu ringannya luar biasa. Makasih ya Cin, makasih ya Say. Pak, itu bahasa ibu-ibu. Itu ya. Itu kalau sesama mereka di grup itu Masya Allah. Bilang makasih ringan, maaf ringan. Kenapa? Berpasangan. Saya baca data dari Hukum Online Indonesia. Tren perceraian Indonesia itu makin tahun makin meningkat. Anda tahu? Per 1 jam ada 40 perceraian di Indonesia. Keren kan? Jadi 1 tahun itu angka perceraiannya 400.000 lebih. Dan setiap tahun naiknya puluhan ribu. Ya, tahun 2017 angkanya menyentuh 400 sekian puluh ribu per tahun. Dan mohon maaf, 60% dari angka perceraian gugat cerai. Kalau gugat berarti istri yang minta cerai. Kenapa? Suaminya nggak perhatian, jarang bilang makasih, punya istri tapi kayak tidak dianggap, cuma untuk tempat melahirkan anak. Nah, ini penting. Sebaliknya, istri kadang ke suami juga seperti itu. Suami kerja siang malam nitang kukang, banting tulang, tunggang langgang, bilang makasih enggak, doain enggak. Suami susah kerja, dapat sedikit, orang bekerja, orang yang dipuji, suami tidak. Itu bahaya. Ya, jadi ada orang sudah nikah tapi tidak seperti berpasangan. Nah, kita ini kan membahas bagaimana pasangan rumah tangga yang dirindukan surga itu, yang mereka bahagia, caranya bagaimana? Saya baca buku. Mereka harus bisa bekerja sama. Jadi kalau mau bahagia, suami istri harus bisa bekerja sama. Kapan mulainya? Sakinah. Itu kan? Litaskunu ilaiha. Ada fase waktu. Saya baca di psikologi. Saya bukan baca, saya lulus alhamdulillah selesai psikologi. Ya, bahwa perkenalan itu sebenarnya ta'aruf itu nggak cukup. Jangan bilang kita ta'aruf cukup, enggak. Ta'aruf yang sebenarnya ta'aruf itu sudah nikah. Ta'aruf sebelum nikah ini cuma untuk nikah. Setelah nikah, ta'aruf untuk bahagia. Sebelum nikah itu ta'aruf. Ta'aruf untuk apa? Perkenalan untuk apa? Perkenalan, saya cocok sama dia, saya mau nikah. Setelah nikah, ta'aruf lagi. Perkenalan lagi. Perkenalan untuk apa? Perkenalan untuk bahagia. Bisa bahagia nggak aku sama dia ini? Oh, kurangnya dia ini. Ini kerjasama namanya. Kita kerjasama ya. Dan ini yang dicontohkan hampir semua pasangan bahagia yang ditulis di buku-buku tentang kebahagiaan rumah tangga.
Ada buku kecil judulnya 30 Inspirasi Harmonisasi Rumah Tangga. Kecil bukunya, ya maksudnya tipis. Kalau besarnya lumayan tipis. Nah, di buku itu diceritakan ada seorang suami yang mau nikah dengan seorang wanita. Sebelum nikah dia menyebutkan, ini kerjasama kan? Ya, aku itu orang begini, kamu orang begini. Kalau kita nikah bakal begini. Kamu setuju? Setuju. Sudah, mereka nikah. Setelah nikah, hari pertama, apa yang terjadi? Istrinya bilang, Mas, kalau keluargaku ke rumahku, kamu keberatan nggak? Kata si suami, aku keberatan. Itu namanya kerjasama. Si suami nggak suka keluarga istri ke rumahnya. Berarti kerjasamanya apa? Istri jangan sampai membawa keluarga ke rumah suami ketika suami ada. Tuh. Suaminya bilang, silakan, kamu kalau mau bawa keluargamu ke rumah, tapi aku nggak ada. Aku nggak suka bising di rumah, kata suaminya. Bagus kan? Itu namanya kerjasama. Suamiku kelebihannya ini, istriku kelebihannya ini, oke? Itu namanya kerjasama. Suami mengerjakan kesenangan istri, istri mengerjakan kesenangan suami, suami meninggalkan apa yang tidak disenangi istri, istri meninggalkan apa yang tidak disenangi suami. Itu namanya kerjasama. Tapi masalahnya itu yang paling sering tidak dilakukan. Kenapa? Suami umumnya tidak mengerti dunia perempuan. Pak, ukuran pembalut itu dari ukuran berapa sampai ukuran berapa? Ayo. Lulus pondok nggak apa-apa, angkat tangan ya. Fase darahnya deras kapan? Fase biasa kapan? Kalau deras itu pakai ukuran berapa? Kalau malam pakai ukuran berapa? Ini penting loh. Itu proses litas kunu ilaiha loh. Biar tinggal bersama itu bahagia gitu loh. Kerjasama. Oh, ini istri saya perempuan ini. Dia bakal datang bulan, Pak, gini-gini saya ke pasar, Ibu mohon maaf beli pembalut loh saya ini untuk istri saya. Gini-gini saya beli pembalut, ukuran berapa? Begitu. Ini lagi deras, ukurannya sekian, ya. Ini belum deras, ukurannya sekian, ya. Pak, ada bukan pembalut Pak, namanya pentis. Betul. Ah, penting Bapak juga tahu. Nah, itu kayaknya remeh tapi penting. Lah kerjasama, istri jangan malu, kenalkan ke suami. Mas, aku itu Mas 2 hari pertama haidnya tidak deras, jadi pembalut biasa. Tapi Mas 3, 4, 5 nanti deras. Aku pembalutnya yang lebih panjang, mungkin bersayap. Itu namanya wings gitu kan. Ibu-ibu yang gak tahu, bapak ibu opo ini. Karena gini Pak, orang wanita haid itu Pak, kalau malam tidur pembalutnya tidak panjang dan tidak bersayap, biasanya luber keluar. Kasur kena kan najis. Darah haid sepakat ulama najis. Itu loh. Kena kemana-mana kan bahaya. Nah itu penting, itu sederhana. Istri jangan, mohon maaf, malu-malu. Suami jangan pula kemudian itu urusan perempuan. Ya, harus berani. Pak, saya sampaikan. Kemarin kan harusnya secara jadwal beliau Ustaz Umar itu kan jemput ba'da zuhur ke Jogja ketemu saya. Cuma qadarullah saya dari subuh itu, setelah subuh itu kajian sampai asar azan asar itu baru selesai kajian. Pindah-pindah tempat. Gitu ya. Macam-macam tempat, pindah. Istirahat cuma sholat sama perjalanan. Nah, karena beliau qadarullah anak beliau sakit, beliau langsung pulang ke Semarang. Nah, saya dijemputnya itu maghrib. Jadi ada space waktu kosong dari asar sampai maghrib. Itu bisa waktu main sama anak, bisa mandiin anak, itu bisa main lari-larian, kejar-kejaran. Mungkin orang bilang Pak ya, waktu yang paling bahagia menurut sebagian orang mungkin, kalau seorang ustadz berbicara di depan ribuan orang, enggak Pak. Waktu paling enak itu bisa menggantikan peran istri mandiin anak. Anaknya mau pup, mau pipis, yang cebokin bapaknya, itu loh.
Ini penting kerjasama. Istri kan bilang misalkan, Mas aku sibuk, anak diurus ya. Jangan bapak bilang, oh kamu ini gimana sih, aku yang cari uang, kamu mulai enggak. Itu namanya kerjasama. Karena kalau bapak tidak seperti itu ke anak akan dekat ke bapak. Kenapa? Yang ngandung, yang lahirin, sama yang nyusuin itu ibu. Sampai saya, mohon maaf Pak ya, saya yakin tidak ada di antara bapak-bapak ini yang lebih kaya dari jamaah kajian saya. Karena beliau ketika di Eropa, Amerika, uang saku seharinya berkantor 40 juta, uang saku doang, uang jajan. Gaji 2 kali itu per hari. Berarti sehari dia dapat 40. Berapa itu? 120 juta. 120 juta per hari kok. Berat begitu kan? Nah beliau ini cerita ke saya, Ustaz, anak saya dua-duanya, dia bilang, alhamdulillah sampai gede dekat dengan kami berdua. Tidak berat kepada ibu, tidak berat ke saya, kata si bapak. Kenapa Pak? Karena saya ketika anak saya bayi kecil, saya yang cuci popoknya. Coba, jangan salah, beliau ini GM PT Badak NGL Indonesia pada masanya ya. GM, dan tidak sembarangan perusahaan. Beliau bilang, saya cuci popoknya, saya cuci dalaman anak saya. Kenapa saya lakukan itu Ustaz? Dia bilang, saya tidak mengandung anak saya tidak melahirkan anak saya, dan saya tidak menyusui anak saya. Maka agar saya punya kedekatan dengan anak saya, chemistry namanya, ada hormon yang membuat dekat, itu namanya. Satu-satunya apa? Melayani anak saya. Begitu. Kerjasama dalam segala hal. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya baca kitab Mukminat Lahunna Indallahi Sya'an, ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail. Beliau menceritakan kisah Ummu Salamah. Ketika itu tahun 6 Hijriah. Masih ingat perjanjian Hudaybiyah? Nabi pengen umroh, tapi dihalangi oleh orang Quraisy Mekah. Jadi Hudaybiyah itu kalau dari Madinah sebelum Mekah. Ya, jadi dari Madinah Nabi pengen umroh ke Mekah. Rindu banget sama Mekah, rindu pengen umroh. Ini Nabi sama sahabat rindu pengen umroh. Oke. Sampai ke Hudaybiyah, ngecamp di sana. Datang utusan, Muhammad dan para sahabatnya tidak boleh umroh. Dikirim utusan. Singkat cerita, ini karena kalau kita cerita perjanjian Hudaybiyah kepanjangan, kita fokus kita suami istri. Kan tidak jadi umroh tuh. Maka Nabi meminta para sahabat menggundul rambut atau memotong rambut dan menyembelih hewan. Sekali Nabi keluar, panggil semua sahabatnya. Sahabatku, potong rambut kalian atau digundul, terus sembelih hewan. Tak ada satupun orang yang mengundul rambut, memotong rambut dan menyembelih hewan, tak ada. Dia kenapa? Kecewa dan sakit hati, nggak jadi umroh. Masuk ke kamar. Di dalam ada Ummu Salamah. Dia keluar lagi Nabi. Nih yang ngomong Nabi, mukjizatnya sudah dilihat sedemikian rupa. Kalau yang ngomong Ustadz Umar, beliau tidak punya mukjizat kayak Nabi gitu loh. Mungkin kalau gantengnya masih ganteng Nabi, betul Ustadz Umar ya. Nabi itu hidungnya mancung, perutnya sispek, ya itu aja sispek. Nabi itu sispek. Setuju Ustadz Umar ya? Ya, ganteng, Nabi itu ganteng ya. Pengetahuannya luas, bicaranya bagus, karismatik. Kalau berbicara menyihir banyak orang. Tapi tidak ada yang menuruti. Masuk, keluar lagi. Sahabatku, potong rambut atau gundul sekalian, terus sembelih hewan. Diam. Masuk lagi, keluar lagi. Sampai 3 kali tidak ada satupun masuk. Nabi ngadu sama Ummu Salamah. Ya.
Nabi ngadu sama Ummu Salamah, ini gimana ya? Aku ngomong sama sahabat-sahabatku, aku minta mereka potong rambut atau bahkan gundul, terus menyembelih hewan, tak ada satupun yang melakukan, kata Rasulullah. Kata Ummu Salamah apa? Inilah peran istri luar biasa ya. Suamiku, ya Rasulullah, engkau pergilah keluar, jangan ngomong, diam aja. Nggak usah ngomong, diam aja. Potong, cukur rambutmu, sembelih hewan sembelihan. Istri ngasih saran, suami ngikut. Jujur Pak, kita itu sering dikasih saran istri, kita nggak ngikut kan? Ayo, jujur Pak, karena saya juga sering kadang begitu. Namanya kerjasama, pemberi usul, pemberi saran, dan penerima. Pemberi saran memberikan saran yang bagus, penerima menjalankan saran yang bagus. Kan begitu kerjasama tuh. Ya. Maka keluarlah Rasulullah. Saya kalau baca cerita ini malu saya, karena sering istri ngasih saran itu kadang nggak diikutin gitu. Malu Pak. Tapi ini penting kerjasama. Ya. Keluar Rasulullah, dicukur rambut beliau di depan banyak orang sahabat-sahabat, disembelih. Melihat itu semua sahabat melakukan. Keren kan? Saya alhamdulillah di Jogja itu punya kajian sosialita, itu membahas istri-istri Nabi. Ya, istri-istri Nabi. Lah bahkan mereka ini seleb-seleb lah kata mereka sih, gitu ya. Itu membahas istri-istri Nabi. Dari Khadijah, kemarin terakhir bahas Juwairiyah binti Harith, dinikahi Nabi usia 20 tahun. Ya. Dari Khadijah sampai Juwairiyah itu kita sudah bahas 10 istri Nabi, 8 atau 9 istri Nabi. Ibu, ini untuk ibu-ibu pelajarannya. Ada dua kesamaan. Pertama, istri Nabi itu wanita mulia semuanya. Kalau enggak kalangan hormat, pasti anak kepala suku. Bentar. Ya. Kalau bukan wanita itu kalangan terhormat, artinya orang kaya. Ini bikin gatal. Iya. Ya. Kalau bukan istri Nabi itu kalangan terhormat, artinya terhormat itu orang kaya ya. Mesti istri Nabi itu kebanyakan anak kepala suku. Artinya bukan wanita rendahan, bukan wanita biasa. Satu. Yang kedua, Ibu, ada satu kesamaan istri-istri Nabi. Apa? Semua yang nikah dengan Nabi rata-rata perempuan yang memiliki ketenangan. Artinya apa? Kata Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail, pengen menjadi wanita yang suaminya menjadi laki-laki paling hebat, suaminya menjadi orang hebat, laki-laki hebat, jadilah istri yang tenang. Walaupun kenyataannya hari ini jauh panggang dari api. Betul kan Ibu? Satu ngomong suami, 15 ngomong istri. Nggak ada lagi. Ini gimana lagi? Selesai. Ini Bu, enggak, ini saya sampaikan ke ibu-ibu, ada satu poin kesamaan di antara istri-istri orang hebat. Apa? Memiliki ketenangan. Tenang. Kalau ada masalah, tenang. Sabar, diam dulu. Dengarkan dulu, cerna baik-baik. Kalimat per kalimat lihat. Ini kalimat ini ke kalimat ini ke kalimat ini hubungannya apa? Ini dia berbicara kondisi kayak begini, gitu loh. Lihat Khadijah.
Bayangkan Nabi sebagai suami tiba-tiba itu menyendiri ke Gua Hira. Itu kalau bukan istri yang tenang bahaya. Bermalam-malam, bahkan satu riwayat itu 1 minggu Nabi di Gua Hira itu. Pergi pulang ambil bekal, pergi lagi, pulang ambil bekal, pergi lagi, begitu terus. Tiba-tiba Nabi pulang kedinginan, Nabi berkata, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Khadijah itu bu saking tenangnya, ndak ngomong sepatah kata pun. Tolong ibu bagian ini dipahami baik-baik. Ini namanya kerjasama. Ada kondisi suami kalut, ada kondisi istri yang kalut gitu loh. Nabi ini kedinginan, terus ngomong, "Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku." Mungkin kalau istri zaman sekarang Pak, Bu, ya, suami jarang pulang, menyendiri di goa, tiba-tiba kayak gitu, dan mungkin begitu. Gila toh Pak, kesurupan, mungkin begitu. Mesti nanya, ngopo toh Pak, mungkin begitu gitu loh. Ya. Tapi tidak dengan Khadijah, dia tenang. Apa yang dia lakukan? Ambil selimut. Oke, selimut diambil, diselimutin. Dibiarin tenang dulu. Nggak ngomong sepatah kata pun nih. Jadi tenang itu jangan ngomong dulu gitu loh. Diam, dengerin aja sampai selesai. Oke? Terus air hangat loh Pak ya. Hangat. Bu, hangat. Paham ya? Ini air panas pun ada dulu ya. Dikasih air hangat, minum tenang, udah tenang. Rasulullah bertanya, apakah aku ini kerasukan setan dalam sebuah riwayat? Atau dalam riwayat yang lain, aku ini diganggu orang ya? Apa kata Khadijah? Nih, jawaban paling menenangkan bagi seorang suami. Apa kata Khadijah? Tidak mungkin ada yang membahayakanmu. Kamu orang baik, suka menjalin silaturahim, banyak memberikan manfaat, ramah sama orang. Tidak mungkin orang seperti kamu dibahayakan oleh orang lain. Coba, suami mana yang gak akan tenang, betul kan? Mungkin kalau zaman sekarang suami nanya, "Bu, ngopo tuh aku kesurupan?" Mungkin dibacain pula ayat Allah, la ilaha ya Allah, Bapak Ibu. Kerjasama. Nah, kerjasama. Tiba-tiba gatalnya pakai banget Bapak Ibu ya. Tadi nggak gatal-gatal gitu. Nah, itulah penting kerjasama, saling paham. Makanya step pertama berumah tangga itu ya minimal 3 tahun lah, saling mengenal karakter masing-masing. Kalau sudah kenal bisa kerjasama. Pak, perempuan Pak, kalau masa haid itu emosinya naik, labil. Itu kerjasama penting loh Pak. Itu kerjasama karena kenal. Kerjasama ini karena kenal. Kalau nggak kenal nggak bisa kerjasama Pak. Makanya ya paling cepat 3 tahun lah. Ya paling cepat 3 tahun lah. Tuh. Paling cepat 3 tahun. Perkenalan. Kalau sudah bisa kenal bisa kerjasama. Oh, wanita haid itu emosinya naik, labil, tidak stabil, suka memuncak-muncak.